saya terlihat serasi lah ya, nggak kelihatan lebih tua gitu ya. Raffi itu memang seleranya tante-tante deh. Enak aja. Pasti bisa. Ayo, terus. Tepuk tangan. Luar biasa sekali. Guys, bisa arahin, guys. Saya mau memberitahukan kabar gembira. Kemarin saya ada seminar OCD di Bandung. Saya mau bawa Anu nggak bisa ikut karena Anu baru saja pre-wedding. Itu manusia ya? Iya. Yang pre-wed. Yang perempuan pasti manusia. Perempuan, saya pasti manusia. Iya. Tapi cantik loh, pacarnya cantik. Itulah ya makanya kenapa orang-orang selalu mengatakan Tuhan itu maha adil tuh ya seperti itu. Kalau cantik biasanya dapatnya asem ya. Oke. Bicara tentang wanita cantik, saya akan memanggil seorang wanita cantik, presenter, pemain film, apa aja lah pokoknya lengkap. Luna Maya. Saya sengaja loh. Hitam-hitam ya. Makanya karena saya tahu hitam putih. Tadi kenapa? Kok begitu aja? Emang kenapa? Betul deh saya ditanyain gitu. Emang kalau saya kayak gini aja saya nggak keren gitu? Ih, yang bilang siapa? Siapa yang nyala tadi sama saya? Emang keren kayak begini aja? Masa emang keren kayak begini aja? Enggak ya, Emang keren. Ayo udah pulang. Luna. Emang keren kayak begini aja tuh. Begini aja. Emang keren kayak begini aja. Cie, udah kurus. Emang keren. Keren loh dia sekarang. Keren Tepuk tangan ya. dong buat Deddy Corbuzier. Hai. Apa kabar? Baik. Yuk kita duduk dulu. Iya. Luna sekarang sedang sibuk mengurus bisnis restoran. Masa sih kata siapa? Katanya orang-orang Iya. lagi bisnis Enggak, restoran. biasa aja. Saya tuh selama jadi public figure saya punya restoran 6. Dan di Bali ada 1, di Kelapa Gading terus? ada 1, di semuanya bangkrut. Nah, Anda ngetawain saya bangkrut? Kurang ajar ya. Soalnya nggak pernah ditungguin. Nah betul, itu yang saya mau tanya. Kalau buka restoran, ini benar ini cerita saya punya restoran Bener, 6 lebih bangkrut. bagus punya 1 tapi sering didatengin daripada punya banyak tapi nggak pernah didatengin satupun. Emang sering datang? Lumayan sering. Namanya apa coba? Promosikan. Namanya Waluma. Waluma, warung. Enggak ada ke situ. Cuma terus pas udah namain Waluma, lucu juga ya gitu. Ah udahlah bodo aja deh. Jadi warung lu namanya? Enggak gitu. Harusnya nggak gitu. Ngerti Waluma nggak tuh gitu? apa berarti? Iseng aja. Apa yang lucu ya Waluma. Pas gini, kayak Walu aja. Tapi kok jadi warung Namaya ya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kenapa tertarik buka restoran? Sebenarnya enggak, karena partner aku di clothing line aku, dia pengen bikin restoran, terus bilang tapi ya udah bareng lah gitu. Jadi ya sebenarnya full dia yang ngerjain sih. Maksudnya aku juga ngerjain kayak interior apa segala macem, aku kasih masukan juga, chip in juga. Cuma yang lebih hands on tuh dia gitu. Terus di mana letaknya di mana? Dekat Mustopo. Dekat Mustopo. Oke. Aku juga dulu pernah punya di Bandung, terus di mana sama karena nggak ditungguin jadi bangkrut. Akhirnya kan bener kan? Karena Nah, nggak ini pernah bener. kesana. Ini bener nih buat Tapi bukan bangkrut sih, cuma lebih kayak nggak jalan. Nggak jalan. Iya, akhirnya ini bener. bener nih buat pengetahuan orang-orang aja. Kalau kayak saya buka restoran, salahnya adalah pada saat itu memang saya nggak ngerti satu. Ya, Nggak saya juga nggak ditungguin. ngerti tapi bisa belajar sih. Tapi harus di sana. lama kan belajar tuh harus sana karena kita nggak tahu tuh daging bisa busuk Iya, dan sebagainya. jadi Akhirnya kita nggak harus urus. tahu menu apa yang paling laku dan gitu-gitu. Jadi buat inventorinya juga Berarti gampang. mungkin dong kalau misalnya ada orang ke tempat restoran kamu ngeliat kamu di sana. Mungkin. Sering malah angkat-angkat kaki gitu. Habis kadang-kadang suka kalau namanya rumah sendiri gitu ngangkat kaki sambil makan laptopan gitu. Maaf, mana ada laptopan begini. iPad. Tapi Luna udah mencoba hampir semua hal dari presenter, nyanyi, main film, sutradara, bikin restoran, clothing line, and everything basically. Bisnis properti lah, apa yang paling menyaman dan paling menguntungkan?
Oh, kalau menguntungkan sih kita ngomong pasti clothing line ya. Sebenarnya restoran tuh juga oke sih. Kalau kita tekunin dan segala macem. Terus apa lagi ya? Ya apa lagi dong? Kenapa clothing line? Bukan Karena uang kecil? apa ya? Enggak juga sih. Karena kan lumayan ada sekitar 12 toko, 13 toko. Oh, 12 toko. Itu toko beneran atau online? Toko beneran. Oh, toko beneran. Di Jadi mana? ada di Surabaya, Namanya Banjarmasin, ada Alam for Hardware. Oke. Terus bulan Ramadan kemarin, Luna Maya ini bergabung dengan OVJ Sahur. Iya, tapi sebulan aja. Nah, terus kan Kenapa itu kan tuh? lu kan jadi komedian di sana kan? Masa sih? Which is jarang banget kan, lu kan image-nya kan Enggak, dulu di Extravaganza, di jaim, Studio gitu kan, 1. belagu, Masa? dingin gitu. Bukannya Terus situ ya, tiba-tiba, gitu ya? Gua memang gitu. Misalnya kalau nggak gitu gua nggak nyari duit. Terus saya kena ya baik gitu sama bintang tamu ya, langsung ratingnya drop. Harus jahat. Oke. Nggak apa-apa sih, saya suka dijahatin. Tuh kan. Terus tiba-tiba lu jadi komedian. Enggak, udah sering juga. Maksudnya sebenarnya bukan sering, saya memang tidak ingin dibilang komedian juga. Paling ditaruh sana jadi pemanis doang. Ya nyelutuk 1-2 lah gitu. Tapi kan lu Karena kan pemainnya juga lucu-lucu semua, jadi ke bawah. Kadang-kadang janjian dulu atau kadang-kadang ntar kita mainnya begini gitu. tapi do you enjoy that? Ya, it's a very kerja yang gampang sih. Yang gampang, Sebenarnya senang ya? sebenarnya nggak gampang sih. Sebenarnya kitanya juga bahannya harus banyak dan sebenarnya susah You banget. have to think quick. Ya, harus cepet. Kita udah punya bahan, kehilangan momen aja udah jadi nggak lucu kadang-kadang. Tapi menyenangkan dan gampang tuh karena kita tertawa dan dikelilingi sama orang-orang yang menyenangkan juga sih. Jadi kerjanya jadi enak, jadi gampang gitu. Tapi sebenarnya nggak susah Nah, juga itu sih. banyak orang kan bilang kalau ngelawak gampang, yang penting Iya, lucu. padahal enggak, sama yang sekali penting lucu enggak. dan sebagainya. Enggak. Kan ternyata tidak gitu ya. Tapi bicara tentang cowok, cewek dan sebagainya, gosip terakhir Anda dekat dengan Raffi Ahmad. Oh Tuhan. Nah, ya kan? Kemana-mana nih nyebarnya ceritanya pacaran sama Raffi Ahmad. Apakah Gitu ya? benar Anda pacaran dengan Raffi Ahmad? Kalau benar juga nggak apa-apa, bukan urusan gue juga. Jawabannya adalah tidak. Bohong Anda. Ini Bohong. Bohong. Saya ditanya sama wartawan pacaran sama Vicky Su, tidak juga saya jawabnya. Bohong Daripada iya. padahal. Pacaran? Enggak. Oke, baiklah. Enggak sih. Kamu nggak pacaran sama Raffi Ahmad? Kenapa nggak pacaran atau? Nggak dicoba aja pacaran gitu. Biar. Kok tampangnya jijik gitu Bang? Bukan jijik, tapi lebih kayak apa ya? Ya kan kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ke depan apa. Nah, kalau udah begitu tuh, Tapi untuk- kalau udah begitu tuh udah jadi alasan satu saat ketahuan Nggak. jadi gampang jawabnya. Oh gitu ya? Oh. Iya dong, ntar dibilang Ya, tapi setidaknya saya terlihat serasi lah ya, nggak kelihatan lebih tua gitu ya. Raffi itu memang seleranya tante-tante deh. Enak aja. Saya belum tante-tante. Dulu. Iya. Sekarang enggak. Sejauh ini kita masih bersahabat, masih Sejauh ini dekat masih seperti bersahabat. dulu. Iya. Tapi sedekat apa? Dekat apa ya? Ya mungkin sejak Raffi kena masalah jadi lebih dekat karena pada saat dia kena masalah kan semua ngejauhin, takut apa gitu. Tapi kita teman-teman kita selalu support. Jadi dianya juga merasa lebih apa ya, tenang karena oh ini yang teman benar-benar jadi dia bisa sharing apa gitu. Kalau dulu kan ya juga dekat tapi nggak sedekat sekarang karena dulu dia jarang mau cerita detail yang bener-bener yang dalam banget tuh jarang. Sekarang udah mau cerita. Udah Tapi ini lebih. pertanyaan klise sih sebenarnya. Misalnya cowok gitu, Raffi, tipe kamu nggak? Enggak. Udah gitu doang nggak? Iya, kenapa? Jadi sampai detik ini bukan tipe. Kita lihat aja lain kali apa yang terjadi. Tapi at least detik ini jawabannya adalah tidak. Makasih, deal. Dia, oke. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Bahwa di daerah tersebut, di perkampungan tersebut, lebih dari 60 orang. Iya, lebih. Yang Seperti ini. Yes.
Ini mungkin banyak yang tidak tahu, tapi Luna ini adalah seorang wanita yang mandiri. Kenapa? Karena di Jakarta dia ini sendirian ya. Semua keluarga ada di Bali ya. Iya, makan sendiri. Kan ditemenin Raffi tadi makan katanya. Raffi lagi sih. Iya, habis kamu bilangnya makan sendiri. Saya mungkin makan sendiri, tidur sendiri saya. Jangan ngomong-ngomong begitu, sakit hati, tahu nggak? Tadi katanya pacaran sama Vicky Su. Kan saya udah bilang tidak depan Tapi wartawan. kan tadi bilang bohong. Masa sih? Iya. Itu keceplosan artinya. Nah, oke. Anda kan perempuan nih ya. Orang tua waktu itu ngizinin nggak sih untuk masuk ke dunia entertain or anything? Kalau masalah kerjaannya ngizinin, well nggak pernah ada kata yang nggak boleh atau gimana ya, dia dukung aja. Cuma kalau untuk pindah ke Jakarta waktu itu yang kayak awalnya tuh gara-gara nggak liburan doang kok ke Jakarta gitu, kerja sedikit lah gitu. Terus habis itu nggak balik-balik. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya sebenarnya kalau ditanya boleh sih pasti sebenarnya enggak. Cuma ya. Tapi intinya lu mandiri sendiri dong berarti ya. Nah oke. Kenapa? Karena kita nih akan mengundang dua orang anak ya. Iya. Namanya Rohman dan Rohim. Rohman dan Rohim ini menderita menyandang cerebral palsy. Ya, cerebral palsy itu apa? Kita kayaknya pernah juga mengundang beberapa orang dengan cerebral palsy. Tapi dia masih semangat untuk pergi sekolah. Bener. Sedangkan banyak anak-anak yang fisiklinya utuh, sehat, walafiat, tidak kekurangan satu pun, malah malas. Itu yang saya sayangkan juga, Mas. Maksudnya muda, walaupun kita kekurangan secara materi apa segala macam, kita tuh harus tetap semangat belajar. Dan belajar tuh nggak harus di sekolah sih. Di Pengalaman mana-mana, juga benar. bisa. Kita baca koran juga belajar. Apalagi sekarang internet di mana-mana. Internet juga harus yang sehat, yang benar gitu. Coba kita lihat. Luar biasa. Luar biasa. Ih, saya mah kalau ngeliatin tadi kayak gitu ya Mas, saya jadi lebih bersemangat lagi karena nggak mau kalah dong. Yang ibaratnya kekurangan aja bisa semangat, apalagi kita yang sempurna ya. Insya Allah kita harus mencontoh yang Harus ini. lebih ya kan. Oke. Nah, kita undang aja, ini adalah Rohman dan Rohim beserta ibunya Eni Kurniawati. Ayo kita bantu ya. Oh iya. Ini yang mana Rohman, yang mana yang Rohim nih? Kembar Ini ya? Rohim, ini Rohman. Oh ini Rohman, ini Iya. Rohim. Turun ya. Om angkat aja boleh nggak? Boleh. Iya. Om. Nah. Kembar ini apa adik kakak? Kembar. Ini kembar ya? Rohman yang mana? Rohman yang mana itu? Tanya Rohman itu. yang mana Rohman? Oh yang kacamata. Pakai kacamata Rohman, Rohim yang nggak pakai kacamata. Oke. Oh, kembar beda berapa lama itu? Sesar langsung. Oh sesar. Ini boleh tahu mungkin dari ibu dulu ya. Mereka ini cerebral palsy ya. Iya. Mungkin banyak orang nggak tahu nih apa nih cerebral palsy. Apa sih itu? Cerebral palsy itu menurut dokter lemah otot. Lemah otot. Iya. Jadi bukan seperti polio, bukan. Bukan polio ya. Bukan. Lemah otot. Ya. Oke, dan mereka tidak bisa jalan. Ya dulu 5 tahun itu baring aja. Baring aja. Terapi di bakti luhur setahun, ada perkembangan bisa berdiri, ini udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Iya. Coba Om mau lihat kamu jalan Jalan. sekarang. Ke sana Coba. dekat Om. Mesti dipegangin? Enggak bisa. Om bantuin sana. Rohim ke sana, ayo jalan terus. Sedikit aja. Terus bisa, Rohim bisa. Ayo terus. Tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Terus, ayo terus dekat Om, ayo. Wah. Nah, Dan pegang Om. Pegang. Nah. Oke. Dan pastinya juga Rohim dan Rohman juga menggunakan alat bantu Ini ya. luar biasa loh. Ini sepatu ini. Ini luar biasa loh. Wah, oke Om tarik ke belakang ya. Tapi boleh tanya, mereka sudah berumur 6 tahun dan 8. Jadi baru bisa jalan sudah berapa tahun? Baru jalan itu sekitar setahun lebih. Setahun lebih. Jadi selama ini berbaring dan kedepannya kira-kira akan bisa utuh berjalan normal, step by step belajar, apa akan terus seperti ini? Enggak, kalau sering kita latih akan bisa. Bisa, ya. Akan bisa Pasti ya. bisa. Saya yakin bisa. Insya Allah Dan ya, ini saya juga yakin. mereka kalau nggak salah sejak umur 9 bulan kenanya. Ya, Tahu. ketahuan ya. Ketahuannya gimana sih? Nah itu Nah, tuh. umur 4 bulan dia udah bisa tengkurap gitu ya. Udah bisa tengkurap, kalau saya diri kan udah bisa loncat-loncat gitu.
Setelah 9 bulan, kok anak ini belum bisa duduk, ketahuan. belum bisa Nah, duduk. iya, saya ketahuan di situ. Terus dibawa ke tumbuh kembang, oh ibu anaknya harus terapi, dibilang begitu. Oke, Rohim ya? Rohim kelas berapa sekarang? 1 SD. Iya. 1 SD, berarti sama Roman dong. juga 1 SD. ditanya. Sekelas? Iya. Oke, terus di sekolah pinter nggak kamu? Pintar dong, pakai kacamata nih kayaknya nih. Bisa nggak? Bisa? Dan ikuti pelajaran juga bisa. Ngikutin pelajaran juga bisa. Paling suka pelajaran apa sih? Nah tuh, Tuh, kan ditanya. Matematika. Matematika. Aduh, saya paling nggak suka. matematika. Duh, terus apa lagi? Matematika. Terus apa? Sebutin yang Tante Luna nggak bisa semua, matematika, biologi, fisika. Gitu. Udah jelas, Jangan mukanya ditanya nggak kali-kali lagi. Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus apa lagi? Udah itu doang. Terus kalau Roman, Roman sukanya apa? Bahasa Inggris. Oh, seimbang ya kakaknya Indonesia, nanti bahasa PPKN. Inggris, PPKN. Saya nggak tahu nih apakah benar apa tidak informasinya, tapi tadi saya dengar juga dari tim kreatif kata ayah mereka bahwa di daerah tersebut, di perkampungan tersebut lebih dari 60 orang. Iya, lebih. Yang Seperti ini. Yes. Nah, ada apa nih? Saya nggak ngerti nih kenapa. oh mungkin Ya kan? iya ya. Karena ini udah sebuah Bukan cuma lokalisasi satu. jadinya Iya, betul, ada betul. ya benar itu 60 orang. Iya, dari Ciseeng, Curug, Bojong Sari, Sawangan itu dari. Nah ini mereka sekolah di sekolah normal. Di sekolah normal. Iya, di sekolah normal ya. Nah, Roman, Rohim sekolah di sekolah normal. Teman-teman lain bisa jalan, bisa lari-lari. Kalian malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak malu? Baik-baik teman-temannya. Iya, soalnya teman-temannya baik. Oh baik, jadi nggak ada yang ngebully di sekolah ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada yang jahatin kalian? Nggak ada yang nakal? Nggak ada. Ada yang ngatain-ngatain nggak? Nggak ada. Nggak boleh soalnya. Nggak ada. Wah, ini Berarti teman-temannya sekolahnya- luar biasa nih. Sekolahnya hebat berarti. Oke, Ibu gimana? Anda begitu tahu ternyata kedua anak Anda mengalami apa yang namanya cerebral palsy tersebut. Nah itu apa yang Anda lakukan pertama kali dan apa yang ketika Anda tahu? Dokter pasti yang ngomong tuh ya. Iya. Gimana tuh Bu? Ya perasaan pertama ya sedih, ya itu udah otomatis sedih. Saya malu begitu mempunyai anak seperti ini, gitu. Dan tapi karena udah 5 tahun kan nggak pernah keluar, nggak pernah apa. Saya sekali bapaknya itu yang mendorong bahwa anak ini pasti bisa. Jadi ketemu ke suster itu, bakti Yayasan Bakti Luhur, ya mereka juga menyemangati, akhirnya bisa. Ya. Luar biasa ya. Nah, Luna Ya. dan penonton sekalian ini ya, saya mau mengangkat sebuah tema dan topik yang luar biasa. Kenapa? Karena dari tadi saya dengar Ibu mengatakan setelah ketemu suster. Kenapa? Saya tuh tadi nanya sama tim kreatif saya, suster ini suster rumah sakit atau suster apa? Ternyata suster dari, Ya, seperti biarawati gitu. ternyata dari seperti gereja gitu. Iya, Susternya ada di sini. Ada. Oh maksudnya suster di gereja. Ya, ini luar biasa nih, ini luar biasa bisa kita bahas. Halo suster. Dengan Luar biasa. banyak masalah perbedaan agama dan sebagainya, ini mungkin akan jadi topik yang sangat amat menarik ketika Ya. manusia bisa saling menolong tanpa Amin, melihat amin. perbedaan dan pemandangan yang lain ya. Kita akan lanjut lagi nanti setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Juga membentuk mereka kelompok pengajian. Mas Anda Edi. mengembangkan kelompok pengajian. Iya. Wah. Jadi kalau saya tidak salah awalnya itu pengobatan dulu ya, dokter dulu. Awalnya pengobatan terapi, lalu mereka mengalami sebuah masalah keuangan lah ceritanya, terus berhenti gitu. Iya, total stop berhenti. Kenapa? Total berhenti udah Total vakum. berhenti. Mas. Emang pengobatan ke dokter apa sih yang dilakukan? Obat-obatan kah? Enggak, Oh, enggak. obat-obat model seperti terapi, Oh, ya, fisioterapi gitu. fisioterapinya. Dan akhirnya berhenti, berhenti dan terus kok bisa ke apa yayasan?
Yayasan Bakti Luhur. Yayasan Bakti Luhur. Kok bisa ke sana tiba-tiba? Ya waktu itu pas teman bapaknya itu lagi makan bakso, pas ngelihat anak seperti Rohman itu digendong. Loh, ini kayak seperti anak teman saya, kata bilang itu. Oh kalau mau coba aja terapi di Curug di Kelurahan Curug, kata bilang gitu. Akhirnya dapat informasi itu, bapaknya besok langsung Ke sana. Iya. Bayarnya berapa di sana? Enggak, Tidak bayar? iya. Cuma nyerahkan kakak sama KTP orang tua. Oke. Pada saat ke sana itu atau tahu tentang ada Yayasan Bakti Luhur itu, Ibu tahu nggak bahwa ini adalah misalnya yayasan yang mungkin non-Muslim gitu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Tahu. Dan itu nggak masalah ya berarti ya? Karena untuk kesehatan ya, anak. mereka hanya ingin menyembuhkan. Mereka hanya ingin menyembuhkan. Iya, tidak yang lain-lainnya. Tidak ada urusan yang lain, hanya ingin Karena kan menyembuhkan. keyakinan itu adalah sangat pribadi sekali. Betul. Nah, kita kehadiran kedua susternya di sini dan ada Suster Ros di sini. Suster Ros. Apa kabar, Suster? Baik-baik, sedih. Luar biasa Oke, sekali. berarti kalau Suster berarti Anda Katolik ya? Iya, saya Katolik 100%. Katolik ya? Oke, baik. Nah, ini apa sih yayasan ini? Yayasan Bakti Luhur memang khusus untuk melayani anak-anak, bukan hanya anak ya, orang berkebutuhan khusus. Karena kalau anak itu kan berarti usia anak ya. Kalau orang berkebutuhan khusus berarti dari 0 sampai dewasa. Pada prinsipnya itu kita mengusung kemanusiaan supaya anak-anak ini sungguh bisa diterima dan keluarganya tentu masyarakat juga mencintai mereka. Mencintai mereka. Oke, luar biasa. Nah, ini bagaimana dengan tentang lintas agamanya nih? Iya, karena kita pertama menunjukkan dulu bahwa kita mengusung misi kemanusiaan. Jadi nggak perlu banyak berbicara tentang ini itu tentang agama, tetapi tentu juga lewat agama lah kita masuk supaya anak-anak ini diterima, sehingga saya juga membentuk mereka kelompok pengajian. Anda Jadi, mengembangkan kelompok pengajian? iya. Saya merinding loh dengarnya. Beneran. Tahu saya juga dulu waktu saya kecil SMP SMA itu diajarkan ya tentang Iya. apa agama walaupun berbeda-beda tapi Saya saling juga membantu. dulu SD, SMP, sampai SMA kelas 1 saya sekolah Katolik. Walaupun saya Muslim gitu. Jadi buat saya, dan saya di Bali kan, rata-rata teman saya Hindu semua. Jadi iya, kalau kita saling menghargai, toleransi dan saling punya tumbuh bahwa kita sama-sama manusia, kayaknya walaupun beda-beda itu kan nggak perlu saling harus Justru bermusuhan indah ya. tuh karena perbedaan Iya, tersebut ya. betul. Oke, jadi terus yang dilakukan oleh Anda gimana nih cara terapi anak-anak ini? Pertama kita mengembangkan dulu kepada ibunya untuk berani menghadapi dan menerima. Setelah ibunya berani menghadapi dan menerima, kita baru bekerja sama. Di belakang saya itu banyak Mas Edi. Kita juga bekerja sama dengan para dokter. Dan kami ini juga bukan mempunyai dana yang besar. Semuanya itu ada di belakang saya. Jadi ada juga yang melatih dia fisioterapi juga. Semuanya mereka volunteer saya. Yang membuat sepatu itu juga volunteer. Jadi yang buat sepatu volunteer, Iya. ada dokter di belakang Anda. Volunteer juga. Volunteer juga dan Iya. itu Guru agamanya juga volunteer. Agamanya semua beda-beda juga. Beda-beda agama, mulai dari Hindu, Buddha, Katolik, Islam, semuanya ada di kelompok kita itu. Luar biasa. Lengkap ya. Saya pernah mendengar cerita juga tentang Mother Teresa, Ibu Iya. Teresa ya. Kenapa Waktu itu itu? kalau nggak salah di India, itu beliau lagi mengobati beberapa Hindu ya, orang-orang Hindu di sebuah wihara gitu. Justru Dan- di wihara ya? Di wihara. Bukan dan- di pura ya? Ya di wihara kalau nggak salah. Terus udah di wihara atau di pura terus datang kepala kelompoknya yang ingin membubarkan itu. Gitu. Tapi ternyata tidak bisa dibubarkan karena ternyata yang diobatin itu sama sekali tidak ada yang Kristen juga, gitu. Tidak ada. Tapi semuanya agama Hindu semua gitu. Jadi dia nunjukin bahwa ini loh perbedaan kita menolong orang tuh tanpa harus melihat perbedaan gitu. Coba kita lihat nih, kita ada cuplikannya.
Luar biasa. Tapinya? Tapi nih saya mau nanya nih sama Suster dan mau nanya sama Rohman dan Rohim. Luna pernah sekolah di sekolah Katolik dulu? Pernah. Oke, saya kebetulan agama saya sendiri Katolik, jadi saya sekolah di sekolah Katolik. Setahu saya, yang namanya suster tuh galak-galak. Ya? Masa sih? Oh iya, di sekolah saya ada satu suster galaknya. Bener. Saya dulu bolos di jewer dari ujung sampai ujung. Coba tanya sama Roman dan Rohim. Susternya galak-galak gak? Enggak. Hah? Enggak. Galak-galak? Yang bener. Iya. Tapi kan kalau galak pun pasti untuk kebaikannya, Sus ya. Tapi jangan galak-galak ya, Sus. Terus diajarin apa aja sama susternya? Ngelatih jalan supaya bisa gitu. Ini suster yang latih jalan pernah? Suster yang latih. Iya, jadi saya melatih anaknya dulu sama melatih semua keluarganya. Memang tujuan kita begitu. Coba dong, saya pengen lihat Anda melatih jalan Roman dan Rohim di sini. Nah, Sini dong, Suster. silakan coba kita lihat. Coba seperti apa Coba. kalau ngelatih jalan seperti apa coba? Saya membuat mereka paralel dari kayu, dari bambu. Jadi Dari pegangan bambu, gitu. iya. Jadi Lalu? pertama saya latih dulu mereka itu bisa duduk dulu yang tegak. Setelah duduk tegak, baru berdiri. Itu pun butuh waktu Mas Edi 1 tahun melatih mereka. 1 itu. tahun? Iya. Butuh kesabaran yang luar Satu biasa. Kalau jalan dipegangin pernah? Dipegangin baru kita buat bambu itu. Coba baru saya pengen mereka- lihat kalau misalnya sama Rohman ya. Iya. Gimana coba suster silakan. Terima jalan suster ya. Terus jalan. Jalan terus. Terus yang benar. Lupa, pasang tangan suster lupa. Ayo terus ke suster sana. Ayo jalan ke suster. Terus ayo panjang, kakinya panjang terus. Cepet lebih cepet sayang. Cepet angkat terus. Angkat kaki sayang terus. Bisa, pasti bisa. Dia grogi dia. Terus sayang terus. Ayo angkat tangan suster itu. Rahim pegang tangan suster. Jadi ya. Ada boleh tanya nih, Sus. Rohman sama Rohim kan pasti bukan satu-satunya anak yang di sana yang mengalami. Iya. Anak kita ada 3.000 Mas. Ada 3.000 dan itu harus sabar satu-satu diajarin. Iya, penanganan mereka itu memang individual. Satu anak itu bisa membutuhkan 3 guru. 3 guru. Iya, Dan ini 3 speak guru, therapy. 3.000 anak. Oke. Iya, kita di seluruh Indonesia ada 3.000-an anak. Coba saya mau tahu nih kan suster dia bantuin Ibu Rohan Rohim kalau ketemu suster dibantuin sama suster mau ngomong apa sama suster coba pengen tahu. Terima kasih. Sama-sama. Aduh, sedih. Tidak, Mas Edi, itu semua karena ibunya, bukan karena kami. Kita membuat program, ibunya menjalankan 24 jam. Jangan Iya, pastinya Karena semuanya. tanpa ya. keluarganya itu nggak bisa. Jadi kita hanya sedikit membantu. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran yang sangat amat luar biasa buat Anda yang ada di rumah ya. Gimana lintas agama dan sebagainya. Tidak memandang perbedaan tapi membantu sesama kita. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi tahu duta tuh apa sih, tahu nggak artinya, jadi Artinya duta? ngerti nggak sayang? Tahu. Apa Apa itu? tuh? Contoh. Oh, Contoh. Nah, Luna, Rohman dan Rohim ini ditunjuk sebagai duta difabel Indonesia. Duta, itu kok bisa jadi duta, gimana ceritanya? Bu? Gimana ceritanya? Ya karena di menurut suster dia patut dijadikan duta karena dari sekian banyak dia yang justru ini kok Paling- cepat ini perkembangan signifikan dia maksudnya Dan juga- cepat ya dari yang lainnya itu. Oh gitu. Jadi spiritnya, semangatnya juga mungkin Iya, dilihat juga. iya. Aduh, sedih banget. Ini kamu kalau jadi tahu duta tuh apa sih, tahu nggak artinya, jadi Artinya duta? ngerti nggak sayang? Tahu. Apa Apa itu? tuh? Contoh. Oh, Contoh. Berarti kalau contoh kamu harus apa dong? Harus lebih semangat lagi supaya orang lain bisa. Seperti Rohman. Iya. Seperti kamu gitu. Iya. Itu kakaknya ada 2 juga nonton. Itu kakaknya. Itu kakaknya ada 2. Kakaknya Oke. lagi nangis Lagi- juga. Oke. Tapi
Kakaknya ya? Kakaknya tuh kalau nggak salah kuliahnya di UI. Wah, luar biasa. Oke, coba saya mau bicara sama kakaknya dulu. Nah, oke nih. Gimana nih kalau melihat ke perjalanan adik ya, Rohman dan Rohim dari tidak bisa jalan sampai sekarang, terus ke dokter, terus masuk yayasan, sampai sekarang apa yang kamu lihat nih dari adik-adik kamu? Luar biasa. Sama adiknya di rumah gimana, diajarin jalan juga Dibantu nggak? juga nggak? Iya. Benar. Iya, itu kok iyanya kayak Iyanya, iya tuh kan. Sayang nggak sama mereka, sayang nggak? Iya. Sayang. Sayangnya gimana? Sayang banget. Sayang banget. Ini harusnya kadang-kadang tuh pains ya, positive attitude in negative situation. Jadi kita bisa malu, bisa bangga ya. Iya. Ini kita bangga nih liatin ya, anak saya begini tapi bisa belajar jalan, semangatnya bisa sekolah. Sekolahnya sekolah normal, itu kan Sekolah normal. luar biasa banget Iya. gitu loh. Nggak Dan- sekolah luar biasa. Men. Dan juga bukan cuma untuk anaknya, tapi juga untuk orang tua. Kalau misalkan memiliki anak yang kekurangan mungkin fisik ataupun apapun, kita nggak boleh malu, kita nggak boleh menyembunyikan ya suster. Justru kita harus lebih punya apa namanya spirit yang tinggi supaya anaknya juga lebih semangat Lebih semangat, lagi. oke. Lebih selamat ibu-ibu luar biasa. Dan ada ayahnya. Ada ayahnya, Ada ayahnya. pastinya dong. Bapak, apa Bapak, kabar Pak? Baik, Oh, nama siapa Pak? Muh Kamil, Bapak yang pertama kali, Bapak kerjanya apa Pak di sini Pak? supir ya. Supir? Iya. Apa nih Pak arti kedua anak ini untuk Anda? Ya dia karena waktu belum lahir ya kita bercita-cita untuk nambah satu anak laki-laki. Begitu dikasih dua tapi kondisinya seperti itu ya kita merasa shock ya. Dalam waktu 5 tahun dia terbaring di kamar tidur, tidak bisa bangun aja nggak bisa. Maka begitu ketemu Suster Rus itu dia bagaikan matahari yang menyinari bagi kami. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Dan Sedih. kalau gitu sekarang bangga dong Pak ya? Ya saya termasuk yang paling berbangga ya mungkin saat ini karena anak yang pertama pun bisa diterima di Politeknik UI tanpa tes dan yang dua sudah bisa sedikit-sedikit bisa berjalan dan saya yakin 100% dia dalam waktu saya targetkan 3 bulan sampai Desember dia harus jalan. Harus jalan ya? Harus jalan. Oke tuh, Papa bilang harus jalan. Bisa ya? Iya. Oke. Bisa. Nah, oke ini sebelum saya break nih saya mau nanya dulu sama susternya terakhir nih, suster. Seandainya ada anak-anak yang mengalami nasib yang sama, mungkin agamanya apapun itu, apakah mereka bisa datang ke yayasan Anda? Iya, bahkan kami mencari Mas Edi. Mencari. Iya. Oke, seandainya ini ada nih orang-orang di rumah nih yang mengalami nasib yang sama, mereka Iya. harus kemana? Sebenarnya kita sudah ada di website, tapi dengan satu syarat, tidak boleh diserahkan anak itu ke kami. Karena pada prinsipnya sebenarnya itu Mas Edi, kami hanya membantu, tapi kenyataannya banyak sekali yang datang ke kami untuk menaruh anaknya di yayasan. Jadi orang tuanya Langsung pergi. lepas tangan. Oh. Sehingga anak kami yang bisa dikatakan ini, ribuan ini bisa dikatakan, tadi masih ada kontak dengan orang tua sebagian begitu menghilangkan jejak, meninggalkan anaknya begitu saja. Ada yang begitu, Bu? Ada. Maksudnya Banyak. datang ke yayasan, terus Iya. Jadi dia nggak mau tahu Anaknya aja orang ditaruh? tuanya, ditaruh di TV. Iya, ada begitu ditaruh juga di depan pintu, depan gerbang. Ada juga kita masih ada kontak. Setelah itu kemudian hilang jejak, menghilangkan nomor telepon, menghilangkan nomor rumah gitu. Akhirnya anak ini seumur hidup di yayasan kita. Kami hanya mau menerima anak yang sungguh-sungguh terlantar. oke. Jadi Iya. bukan yatim, bukan yayasan yatim Betul, piatu betul, ya. betul. Dan saya rasa lucu aja kalau ada orang Iya. tua ninggalin anaknya di yayasan dan ditinggal ya. Mungkin bukan orang tuanya kali itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa mau jadi dokter anak? Kenapa? supaya bisa membantu anak-anak seperti emas. Tapi tadi kan saya dengar ranking nggak di sekolah ya.
Tapi ini hasil ulangannya nih, saya pegang. Coba lihat nilainya berapa. Loh, ini nggak ranking tapi nilainya 9. 9, tuh. Yang ini evaluasi semester 1, nilainya 100. Loh, ini nggak ranking tapi nilainya 9 sama 100. Gimana ini? Ulangan harian kelas 1 semester ganjil, 100 juga. Waduh. Ini agama Islam, 100 juga. Wah. Wow. Oh, ini dia menarik nih dengan semua ini nih ya. Rohman dan Rohim punya cita-cita kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Insinyur. 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 Maunya insinyur. Kalau Rohman mau jadi apa? Hah? Dokter. Mau Dokter. jadi dokter. Dokter. Dokter apa? Dokter apa tuh tanya sama Tante Luna? Dokter gigi, dokter kulit, dokter kandungan, dokter anak. Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Dokter anak. Waduh. Kenapa mau jadi dokter anak? Kenapa? Supaya bisa membantu anak-anak seperti Iman. Oh, membantu anak-anak seperti dia. Iman katanya, seperti Iman katanya. Benar, maksudnya seperti dia. Seperti Roman. Jadi nanti anak-anak yang mengalami hal yang sama bisa dibantu ya, Bisa karena kamu dibantu. jadi dokter anak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan tercapai. Kemarin saya juga punya bintang tamu. Bintang tamu saya itu mengalami kanker darah dari kecil. Udah leukemia, udah di kemo, pokoknya udah parah dan sebagainya, sampai operasi sumsum dan sebagainya, sampai sembuh dan sekarang dia jadi dokter. Dari kecil sembuh, dia kuliah, dia ngambil kedokteran dan Supaya jadi dokter. dan dia menikah dengan seorang dokter juga. Nah, bisa jadi intinya, pokoknya tujuan dia adalah supaya bisa mengobati yang menderita seperti menderita dia hal yang dulunya. sama. Kalau kamu jadi insinyur kenapa? Mau ngapain jadi insinyur? Supaya itu dah. Apa? Supaya mesin. Oh, mesin. Oh, mesin. Ya. Mungkin nanti pengen kayak itu Habibie, Bapak Habibie pengen bikin pesawat gitu. Tapi kalian berdua sayang sama ibu nggak? Sayang. Sayang. Sayangnya kenapa? Sayangnya kenapa? Karena Itu sudah merawat Roman Rohim supaya bisa jalan seperti ini. Dengan itu juga kalian tadi Suster Ros juga mengatakan bahwa yang penting orang tuanya harus terus mendukung ya. Dan ini saya dengar juga katanya Bapak kemarin untuk sekolah kakaknya itu dapat beasiswa ya Pak ya? Iya. Oke, tapi keluar biaya juga? Keluar. keluar. Padahal waktu itu Roman dan Rohim katanya lagi kepingin punya apa? Sepeda. Iya. Kamu bisa main sulap katanya? Iya. Coba saya mau lihat. Sebentar ya. Tutup matanya. Tutup matanya, Him. Wah, ini sepeda kamu nih. Coba Ini Om mau saya lihat. ciptain nih Bisa khusus nggak buat Rohman pakai sama naiknya? Rohim. Bisa, coba Om mau lihat. Ayo. Ayo. Tahu dulu. Rohman sama Rohim, ayo berdua sayang. Ayo yang mana mau pilih warna? Mau yang mana? terserah. Sini dulu, naik ini dulu. Naik. Gue sepedanya gue. Coba digoes. Ayo, Diangkat. Wah. Satu lagi. Yuk, naikin kakinya. Gue kaki. Bisa? Iya. Goes, goes. Terus. Gue lagi, gue. Gue bisa rahin gue. Wah. Oke, mereka akan terus belajar sampai bisa. Ya? Pastinya harus. Oke, berikan semangat buat mereka ya. Iya. Mau duduk di sana atau mau naik sepedanya aja? Mau duduk? Angkat aja. Iya. Oke. Sendiri jalan bisa. Oh, bisa jalan sendiri? Iya, jalan sendiri. Duduk sendiri bisa. Duduk. Duduk tempatnya. Oke.
Luar biasa. Mungkin Luna ada yang mau disampaikan nggak ke adik-adik mungkin yang di luar sana, yang dari sehat, yang dari mana yang menonton yang ini hari pastinya ini? sih namanya hidup tuh kadang kita nggak tahu apa yang akan kita dapat ya. Kita mau dapat fisik yang sempurna ataupun yang ada kekurangan, itu semua udah ada yang ngatur lah ya. Tapi bukan berarti harus putus asa, terus udah gitu gampang menyerah. Bukan berarti kita kalau kekurangan kita cuma berpangku tangan mengharapkan orang ngasih kita gitu. Ibaratnya tangan ini walaupun masih cuma satu ataupun kakinya cuma satu, kita bisa berusaha dengan cara kita belajar, coba cari gali potensi yang kita miliki itu seperti apa. Jadi intinya jangan menyerah lah sih, as simple as that. Jangan pernah nyerah, jangan pernah berhenti bersyukur walaupun kita kekurangan dalam bentuk apapun ya. Betul. Oke, ada yang mau disampaikan nggak ke ayah, ke kakak, ke ibu, ke suster? Nah, Terima kasih buat siapa aja? Yang mana aja? semuanya. Semuanya Batu Rahman dan Rohim. Ya. Iya. Ya, kita belajar banyak hari ini ya Luna ya. Banget. Belajar banyak banget hari ini. Terima kasih Luna sudah Belajar ikhlas juga sebenarnya ya. belajar ikhlas juga, benar. Menerima. Terima kasih Luna sudah hadir di Thank you, sini. Mas Ded. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih, Rohman, Ibu. Rohim terima kasih banyak. Suster terima kasih banyak. Kakak-kakaknya, bapak semua penonton di sini. Kita belajar hari ini, belajar banyak banget, dan saya belajar ada dua di sini sebenarnya. Yang pertama adalah semangat ya. Semangat pasti. Nggak boleh putus asa walaupun apapun kekurangan Anda harus semangat ya kan. Lihat nih mereka kedua anak ini bisa tetap semangat dan menerima ya. Menerima semangat, Kelas. tidak putus asa, tidak boleh malu terhadap keadaan. Ya. Yang kedua mungkin saya belajar tentang perbedaan. Lintas agama, mau dari manapun suku, budaya, agama, pada intinya semua bisa bersatu dengan kasih sayang ya. Betul, betul. Kadang-kadang juga kita harus mengerti hal itu bahwa ada yang vertikal, ada yang horizontal. Betul. Gitu ya. Kebersamaan. Kayaknya waktu saya kecil dulu diajarkan kebersamaan, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bahwa ya manusia, menolong sesama umat manusia. Jangan memilah-milahkan, yang penting tujuannya adalah tulus. Betul. Ya kan? Kan pelangi itu nggak akan indah kalau warnanya cuma satu. Ya kan? Betul. Warnanya harus Ih, macam-macam. bagus gitu. banget. Oke, dan satu lagi yang saya belajar Apa dari tuh? mereka semua. Saya tadi ngeliat caranya Rohim Dan Rohman. dan Rohman jalan. Mereka tuh jalannya kecil-kecil, tertati-tati, tok, 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 tok. Tapi mereka punya cita-cita, satu jadi dokter dan satu jadi insinyur. Jadi ternyata ya, langkah besar itu selalu dimulainya dari Dan langkah-langkah langkah kecil. kecil. Saya Deddy Corbuzier, inilah hitam.